Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, eh, aplikasi untuk pendaftaran wisuda online Fakultas MIPA bisa kita selesaikan. Tentu semua ini atas kemudahan dan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih ada kekurangan, tapi insya Allah ini sudah bisa kita manfaatkan. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini akan memudahkan adik-adik kami, mahasiswa, dan juga Bapak Ibu Kajur dan operator di fakultas yang akan melakukan proses verifikasi. Baik, kita masuk ke aplikasi MyFMIPA. Bagi mahasiswa, Anda bisa meminta user dan password ke operator yang sudah ditetapkan pada masing-masing jurusan. Bisa via WA atau mungkin via email kalau tidak bisa langsung ke jurusan, terutama dalam kondisi COVID-19 ini. Atau bisa juga menghubungi Bapak Ibu Kajur, Kaprodi, Sekjur, nanti mereka akan meneruskan ke operator untuk memberikan password Anda. Setelah kita memiliki user, tentu kita bisa login. Misalnya, saya login dengan akun saya. Kemudian, masukkan password. Di sini Anda pilih tentu login sebagai mahasiswa. Karena status Anda adalah mahasiswa. Kalau dosen tentu login sebagai dosen. Baik, masuk ke aplikasi. Sekarang kita bisa lihat akun Anda. Ini adalah akunnya, namanya. Kalau nama salah, ya, maka Anda bisa memperbaiki sendiri. Misalnya namanya bukan Marzuki Marucang, misalnya. Maka Anda bisa mengoreksi. Namun kalau terkait dengan NIM, kemudian jurusan atau program studi, ini Anda melapor ke operator. Kalau ada kesalahan, nanti operator yang akan mengganti. Karena operator harus memastikan NIM ini di sistem informasi akademik atau SIA. Kemudian untuk update password Anda bisa melakukan di sini, ganti foto juga bisa di sini dengan syarat ukuran file maksimal adalah sekitar 200 KB. Baik, sekarang Anda ingin melakukan pendaftaran wisuda. Klik pendaftaran wisuda. Oke, masih belum bisa karena data Anda di biodata belum lengkap ya. Karena ini adalah login pertama Anda ke aplikasi MyFMIPA. Maka kewajiban pertama kita adalah melengkapi biodata terlebih dahulu. Oke, kita lengkapi biodata kita. Kita bisa klik update profil. Ini tolong diisi dengan data yang sesungguhnya. Karena bagi mahasiswa, kedepannya data-data ini akan digunakan oleh jurusan atau fakultas untuk informasi ya, informasi bagi fakultas atau jurusan terkait dengan kondisi Anda, termasuk juga kondisi ekonomi, ada datanya di sini. Kalau sebagai WNI, isikan WNI. Kalau Anda orang asing, isikan WNA dan sebutkan negaranya di sebelah kanan. Baik, kita ambil WNI, kemudian NIK, masukkan NIK sesuai dengan yang ada di KTP Anda, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ya, isikan semuanya. Kemudian tanggal lahir bisa dipilih di kalender atau Anda bisa mengeditnya. Misalnya di sini saya edit ya, 79 misalnya. Kemudian masukkan nomor HP, email, ya. Kabupaten asal, kabupaten di mana Anda berasal, provinsinya juga, kemudian alamat di Padang, kemudian pendidikan terakhir. Kalau Anda sekarang S1 berarti pendidikan terakhirnya SMA. Kalau Anda S2 berarti S1 pendidikan terakhir. Kalau S2 berarti S1. Kalau S3 berarti S2. Bisa juga Anda S1 pendidikan terakhir kalau misalnya Anda fast track dari S1 ke S3. Sekarang saya masuk S1, berarti pendidikan terakhir adalah SMA dan jurusannya adalah IPA. Masukkan nama ayah, nama ibu, masukkan nomor HP orang tua, ya. Bisa dipilih salah satu ayah atau ibu.
kemudian alamat orang tua, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, kemudian penghasilan. Masukkan penghasilan, karena sekali lagi data ini akan menjadi salah satu dasar bagi jurusan atau fakultas dalam memberikan layanan sosial kepada Anda. Bisa dalam memberikan beasiswa atau bantuan-bantuan yang lain. Tolong diisikan data penghasilan ini dengan benar. Ini ada yang kurang, yaitu data UKT. Kita sedang memproses itu, insya Allah kedepannya akan ada tambahan, yaitu data UKT. Kemudian beasiswa, isikan beasiswa yang Anda peroleh saat ini. Oke, update. Oke, sekarang kita telah sukses ya mengupdate data kita pertama kali. Bagi mahasiswa yang belum akan wisuda, mahasiswa yang aktif kuliah, data ini harus diupdate secara rutin. Nanti PA, pembimbing akademik, memastikan bahwa setiap semester data ini diupdate. Kalau HP-nya berganti, nanti diupdate datanya. Email berganti, diupdate datanya. Orang tuanya mungkin juga berubah pekerjaannya, diupdate datanya. Penghasilan berubah, diupdate datanya. Jadi data ini betul-betul harus diupdate secara berkala. Baik, sekarang Anda sudah bisa mengklik tombol pendaftaran wisuda. Oke, untuk mendaftar wisuda, file yang pertama, ada beberapa file yang harus Anda kumpulkan di fakultas biasanya. Dan kita melakukan semuanya secara online. Belangko pertama yang harus Anda isi biasanya adalah belangko alumni. Dan itu bisa diisi di sini secara online. Beberapa data itu sudah diambil dari biodata. Kalau salah, misalnya nama salah, berarti yang diupdate adalah biodata. Karena itu diambil dari data biodata. Kita tinggal mengisi yang kosong. Misalnya status kawin, belum kawin, tahun terdaftar misalnya 2016, tanggal lulus, tanggal Anda ujian tugas akhir, lama studi Anda hitung dari mulai terdaftar di UNAN sampai dengan ujian tugas akhir atau tanggal kelulusan. Misalnya 3 tahun 10 bulan, IPK. IPK ini adalah IPK yang diambil dari transkrip akademik yang Anda peroleh dari admin SIA, yang biasanya ditandatangani oleh ketua jurusan. Jadi ini bukan indeks prestasi yang Anda lihat pada portal akademik, tapi indeks prestasi yang tertulis pada transkrip akhir Anda yang diberikan oleh operator SIA jurusan untuk mendaftar wisuda ini, yang sudah diperiksa oleh PA dan sudah juga diperiksa oleh ketua jurusan atau kaprodi. Ya, kalau sulit meminta tanda tangan ketua jurusan atau kaprodi dalam kondisi seperti sekarang, maka tidak apa tanpa tanda tangan, tetapi itu sudah diperiksa oleh mereka. Diperiksa oleh admin SIA, diperiksa oleh PA, dan mungkin juga diperiksa oleh ketua jurusan atau kaprodi. Jadi masukkan berapa yang tertera di situ IPK-nya, misalnya 4. Ya, predikat lulus juga sudah ada di transkrip, tinggal diisikan dengan pujian. Kemudian akreditasi, ini akreditasi prodi Anda. Ini ada di jurusan infonya, masukkan nomor sertifikat akreditasinya. Kemudian judul skripsi. Judul skripsi ini harus dientrikan 2 bahasa. Ya. Jadi misalnya misalnya pengaruh A terhadap B. Dan isikan juga yang bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris yang betul-betul sudah final, yang sudah Anda diskusikan dengan pembimbing, ya, dan mungkin juga sudah mendapat masukan dari penguji. Jadi isikan di sini agar nanti operator SIA jurusan ketika dia akan membuat transkrip bahasa Inggris, mereka tidak kesulitan lagi. Karena pengalaman selama ini, setelah wisuda Anda jarang ke jurusan, sehingga ketika Anda meminta transkrip akademik yang berbahasa Inggris, ini kadang-kadang admin SIA kesulitan. Jadi kedepannya mereka tinggal login ke MyMifa, mereka akan lihat judul skripsi Anda bahasa Inggris, lalu dikopinya dan dipindahkan ke transkrip akademik yang berbahasa Inggris. Oke. Kemudian pembimbing. Pembimbing itu untuk S1 minimal 1 orang. Untuk S2 minimal itu 2 orang. Untuk S3, komisi pembimbing itu 3 orang. Jadi Anda bisa memilihnya. Namun ada yang belum bisa di sini, yaitu kalau pembimbingnya dari luar Fakultas MIPA. Jadi data yang ada sekarang ini baru data Fakultas MIPA. Jadi Anda isikan saja pembimbing yang Fakultas MIPA saja. Kalau dia ada dari luar, tidak usah dimasukkan terlebih dahulu. Karena ini belum memungkinkan untuk saat ini. Sedang kita kembangkan, insya Allah.
Baik, kita isikan misalnya pembimbing 1, Abdal, pembimbing 2 misalnya Ardian Putra. Kemudian setelah itu lanjut ke skor TOEFL. Skor TOEFL Anda isikan skor TOEFL yang Anda miliki saja. Kalau memang belum ada skor TOEFL terbaru, isikan skor TOEFL sebelumnya. Misalnya 500. Ya. Untuk kedepannya ini memang harus diisi benar ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan data yang benar. Untuk saat ini karena memang TOEFL bisa dilewatkan sebagai syarat pengambilan ijazah, maka bisa jadi Anda belum memiliki skor TOEFL terbaru. Jadi kalau belum ada, isikan saja skor TOEFL sebelumnya. Kemudian alamat sesuai KTP. Simpan. Oke, selesai belangko alumni, kita upload lagi berkas yang lain. Ada banyak berkas biasanya yang Anda antar ke fakultas. Sekarang ini Anda upload di sini dengan format PDF dan file maksimal 500 KB. Ya. Jadi ketika Anda men-scan, mohon dipilih resolusi yang tidak tinggi, tapi sudah bisa kita baca, agar filenya tidak terlalu besar. 500 KB itu 3 halaman, 4 halaman, 3 halaman atau 4 halaman itu kadang-kadang tidak mencapai 500 KB. Jadi oleh karena itu mohon resolusi men-scan. Ketika men-scan itu dipilih yang tidak terlalu tinggi. Yang jelas filenya bisa kita baca. Oke, ijazah diupload. Kemudian surat keterangan bebas UKT, ini tidak perlu Anda upload untuk wisuda kali ini karena COVID-19 mungkin Anda susah melakukan, maka ini dilakukan oleh operator fakultas. Untuk saat ini, nanti mereka akan cek apakah Anda ada tanggungan biaya UKT atau tidak. Kalau tidak, maka akan mereka okekan berkas Anda. Kemudian Turnitin, ini bisa Anda lakukan, Anda upload. Oke, klik upload, jangan lupa. Kemudian upload KK, KTP, dan akte, ini digabung jadi satu file. Sekali lagi, ukurannya maksimal 500 KB. Surat keterangan bebas pusaka, untuk saat ini bisa dilewatkan sebagai syarat pengambilan ijazah. SAPS juga bisa dilewatkan untuk saat ini karena COVID-19, mungkin Anda susah mengurusnya. Sertifikat TOEFL juga bisa dilewatkan saat ini, menjadi syarat pengambilan ijazah. Kemudian surat pernyataan isian data ijazah wisudawan, ini memang tidak bisa dilewatkan karena di situ ada pernyataan bermaterai. Jadi untuk saat ini belum kita buat online-nya, Anda harus mengupload karena ada tanda tangan Anda yang dibubuhi oleh materai dan diketahui oleh ketua jurusan. Jadi mohon komunikasikan dengan ketua jurusan. Ketua jurusan mungkin tanda tangan, kemudian dikirim kepada Anda, lalu Anda tanda tangan dan Anda bubuhi materai. Oke, kemudian publikasi. Publikasi ini khusus S2, S3. Kalau S1 dia include ke dalam surat bebas jurusan. Publikasi yang Anda upload cukup halaman pertama daripada publikasi di mana di situ ada abstrak, ada volumenya, ada penulisnya. Cukup halaman pertama. Jadi halaman pertama kalau misalnya belum terbit, masih accepted statusnya, berarti surat accepted-nya yang Anda uploadkan. Kemudian, jika memungkinkan, Anda bisa juga mengupload sekaligus bukti dia terindeks. Jadi misalnya kalau dia terindeks Sinta, misalnya Sinta 3, berarti bukti di website jurnal itu yang mengatakan bahwa jurnal itu Sinta 3 itu mungkin di print screen lalu Anda PDF-kan bersamaan dengan halaman pertama daripada publikasi. Ini memudahkan proses verifikasi daripada operator di fakultas. Kemudian kalau misalnya itu Sinta 3 bukan Sinta, misalnya Simago Q3, Q1 itu bisa dilampiri dengan bukti status jurnal itu di Simago. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan cukup halaman pertama daripada publikasi Anda. Di mana di situ ada abstrak, ada volumenya, ada penulisnya, atau bukti accepted untuk publikasi internasional yang mungkin masih menunggu proses terbit. Oke, kita upload. Kemudian surat keterangan bebas jurusan ini menyangkut banyak hal, bebas skripsi, bebas labor, bebas ruang baca ya, dan bebas lain yang ditetapkan oleh jurusan.
Untuk saat ini bisa dilewatkan dan ini menjadi syarat pengambilan ijazah. Walaupun demikian, kami sangat berharap ketika Anda memutuskan untuk mendaftar wisuda, sebaiknya Anda selesaikan koreksian skripsinya dengan pembimbing dan penguji. Karena kadangkala ketika Anda sudah wisuda, Anda sudah malas mengoreksi skripsinya. Walaupun tidak menjadi persyaratan wisuda sekarang karena surat bebas jurusan untuk saat ini bisa dilewatkan. Namun kalau Anda bisa menyelesaikan bebas skripsinya dengan penguji, dengan pembimbing, itu akan jauh lebih baik. Anda akan jauh lebih ringan ketika Anda setelah wisuda nanti. Jadi Anda nanti tidak perlu lagi merevisi atau mengoreksi skripsinya karena skripsinya sudah selesai. Oke, ini bisa dilewatkan. Kemudian transkrip akademik. Jadi transkrip akademik seperti tadi disampaikan adalah transkrip akademik yang Anda minta ke admin SIA jurusan. Bukan Anda print dari portal akademik Anda sendiri. Sudah di print oleh admin jurusan, admin SIA jurusan, sudah diperiksa oleh PA. Jadi admin jurusan memberikan kepada PA untuk dicek atau ke ketua jurusan ya. Jadi itu yang diupload di sini ya, yang sudah dicek bahwa Anda sudah layak menjadi seorang wisudawan, bahwa mata kuliah Anda tidak ada lagi bermasalah, SKS-nya sudah mencukupi dan lain sebagainya. Jadi bukan dari portal akademik Anda masing-masing. Oke, kita upload. Oke. Kalau semuanya sudah Anda upload, tinggal klik selesai dan kirim. Oke, berarti data Anda sudah terkirim. Dia terkirim pertama kali ke jurusan. Jadi jurusan yang memeriksa pertama kali data-data ini, terutama berkas form alumni, di mana di situ sebetulnya ada tanda tangan ketua jurusan. Sekarang kita ganti dengan verifikasi online. Sekarang kita masuk kita lihat akun ketua jurusan. Tadi mahasiswanya mahasiswa fisika, seperti Kajur Fisika. Kajur login sebagai pimpinan. Oke. Ini tidak harus Kajur, Bapak Ibu. Bisa saja Segjur yang ditugaskan Kajur atau Kaprodi yang ditugaskan Kajur. Tidak harus ya. Sekali lagi, ini tidak harus Kajur melakukan. Tapi kalau Kajur ingin melakukan tentu bagus sekali. Di sini ada kelola pendaftar wisuda. Data pendaftar wisuda. Kita lihat. Oke. Ada satu orang, Marzuki Marucang, belum disetujui. Kita klik tombol validasi. Oke, sekarang kita lihat semua data yang sudah diupload. Ini yang sebelah kanan, ini adalah belangko alumni. Oke, Kajur bisa cek lagi apakah sudah benar. Misalnya pembimbingnya 2 orang, ternyata 1 baru yang dimasukkan. Berarti ini belum sesuai. Kemudian mungkin ada juga di sini datanya yang masih kosong ya, yang belum diisi. Karena ini mungkin saja diisi dengan titik pun akan lewat juga. Jadi Kajur memang memeriksa lagi apakah informasi ini sudah betul ya. Kalau seandainya betul, kita bisa klik setuju. Kalau tidak, bisa kasih komentar di sini apa alasannya. Alasan tidak lengkapnya, nanti klik tidak setuju, maka kembali kepada mahasiswa. Mahasiswa nanti akan perbaiki. Kemudian bisa juga di sini Kajur memeriksa ijazahnya apakah sudah betul filenya, bisa klik ya. Bisa diklik semua tombol nih, dicek semua. Kalau semuanya sudah oke, Bapak Ibu Kajur bisa klik setuju. Oke, data disetujui. Oke. Setelah disetujui, data ini baru pergi ke fakultas. Sekarang kita lihat data ini di fakultas. Oke. Kita masuk ke fakultas. Admin fakultas login sebagai operator. Admin jurusan juga login sebagai operator. Kalau ada mahasiswa meminta password, maka admin jurusan atau admin fakultas lihat di sini. Di kelola data. Di sini ada akun mahasiswa. Bahkan kalau ada mahasiswa yang belum terdaftar di dalam MyMIPA, maka di sini juga operator bisa menambahkan.
ya, dengan mengklik baik itu dosen atau tendik ya, itu bisa dimasukkan oleh operator dengan memilih salah satu dari yang ada ini. Bisa dosen, bisa mahasiswa. Oke. Sekarang kita ingin melihat pendaftaran wisuda. Bisa kita lihat di kelola pendaftar wisuda. Di sini ada data pendaftar wisuda. Oke. Di sini ada status sudah disetujui, berarti sudah disetujui Kajur. Kita ingin menyetujuinya, memverifikasi berkas ini. Oke. Sekarang kita bisa lihat ya. Jadi operator fakultas mencek lagi form biodata ini apakah sudah betul ya. Kalau sudah betul, bisa beralih ke ijazah. Ijazah terakhir, hasil Turnitin, apakah betul? Jangan-jangan yang diupload kertas kosong, itu bisa jadi. Kemudian KTP, apakah sudah betul ya, diklik satu-satu. Surat pernyataan, ijazah, apakah sudah betul, ada materainya, ditandatangani Kajur. Kemudian publikasi, apakah betul publikasinya memenuhi syarat ya. Karena untuk S2 itu harus terindeks Sinta, sedangkan S3 itu harus terindeks oleh lembaga pengindeks, misalnya Scopus. Ini harus dicek ya. Kemudian transkrip akademik dicek lagi apakah transkrip akademiknya sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wisudawan, SKS-nya minimal 144 misalnya. Adakah mata kuliahnya yang E ya. Ini harus dicek lagi. Ketika semua ini sudah oke, maka operator fakultas mengisikan nomor alumni. Nomor alumni fakultas MIPA dan nomor alumni Universitas Andalas kalau ada. Kalau tidak ada, bisa dikosongkan ya. Kalau tidak ada, bisa dikosongkan. Kemudian, tentu setelah berkas ini oke, maka operator fakultas akan melakukan proses clearing di clearing daripada SPP atau UKT. Di sini kan belum diupload. Jadi yang melakukan proses clearingnya adalah operator fakultas. Setelah semuanya oke, lakukan clearing. Oke, jadi kita isikan semua nomor ini. Kemudian kalau oke, kita bisa klik terima dan kirim. Kalau misalnya tidak oke, diisi catatan di sini tolak. Maka akan kembali kepada mahasiswa. Ya, kembali kepada mahasiswa. Nanti prosesnya berulang seperti semula. Sekarang kita klik tombol kirim. Oke, sekarang sudah terkirim. Ini sukses terkirim. Jadi di akun mahasiswa mereka akan melihat ini. Setelah proses ini selesai sampai di sini, berarti mahasiswa sudah bisa mendaftar di Universitas Andalas. Mereka sudah bisa mendaftar online di Universitas Andalas. Ketika mereka mendaftar online di Universitas Andalas, ada beberapa berkas yang mereka harus download dari sana dan diupload kembali ke MyMIPA, yaitu file draft ijazah dari sistem wisuda dan file surat pernyataan dari sistem wisuda. Oke, sekarang kita lihat di akun mahasiswa. Akun mahasiswa 1310 7 mahasiswa. Oke. Kita kembali ke pendaftaran wisuda. Jadi setelah mahasiswa selesai mendaftar di UNAN ya, mereka upload 2 dokumen bukti mereka sudah mendaftar di UNAN. Upload kembali di sini di bawah ya. Upload lagi. Oke, upload, kirim. Kirim dan ini akan terkirim ke operator di fakultas. Kita lihat di account operator fakultas. Baik, kita lihat.
operator. Oke. Kita lihat berkas yang tadi, daftar pendaftar wisuda. Oke, kita klik di sini. Ini kan walaupun setuju, ini setuju sebelumnya. Kita klik validasi. Di sini kita bisa melihat apa yang sudah diupload. Oke. Kalau oke semuanya, berkasnya lengkap, berarti bisa kita simpan. Prosesnya selesai sampai di sini. Kalau tidak, kita isi lagi catatan dan kita tolak. Sekarang kita anggap ini selesai, kita simpan. Baik, alhamdulillah proses selesai. Maka mahasiswa yang sudah mendaftar tadi masuk ke rekap pendaftar wisuda. Jadi mereka masuk ke dalam daftar peserta wisuda dari Fakultas MIPA. Jadi kalau kita lihat saat ini sudah ada 5 pendaftar wisuda. Sementara ini bukan beneran, ini adalah pengujian yang saya lakukan berkali-kali pada hari ini. Ada 5. Jadi nanti akan masuk ke sini. Dan ini juga bisa dilihat oleh ketua jurusan, ya. Jadi ketua jurusan juga nanti akan bisa melihat di akun mereka bahwa ada yang sudah selesai proses pendaftaran wisuda dari jurusan mereka. Jadi demikian prosesnya. Sekali lagi mahasiswa minta akunnya ke operator fakultas atau operator jurusan masing-masing, dan operator di jurusan masing-masing bisa melihat akun mahasiswa di bagian sini, di sebelah kiri. Di sini ada passwordnya semuanya. Kemudian kalau mahasiswanya belum ada, misalnya nanti ada mahasiswa baru kita, mahasiswa yang mendaftar tahun ini, ya itu kan belum ada datanya di dalam, maka nanti operator jurusan bisa menambahkan. Memang semuanya harus dimasukkan ke sini. Alhamdulillah untuk saat ini sekitar 1.700 mahasiswa MIPA, ini semua datanya sudah kita masukkan ke dalam My MIPA ini. Tapi mahasiswa baru yang nanti masuk sebentar lagi, itu tentu datanya belum ada dan itu memang harus diansur oleh operator jurusan. Kemudian sebetulnya akun mahasiswa yang sudah ada sekarang di sini untuk mahasiswa angkatan 2019, 2018, 17, walaupun dia belum mendaftar sebetulnya sudah bisa dikasihkan kepada mereka agar mereka mulai mengansur, mengupdate data mereka, karena data ini akan kita perlukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan mahasiswa, terutama tentang bantuan bagi mahasiswa dan lain sebagainya. Demikian panduan yang telah dibuat, mudah-mudahan memudahkan kita semua dalam melaksanakan proses pendaftaran wisuda secara online ini. Kita akan perbaiki bertahap. Kalau ada keluhan, ada bug atau error yang ditemukan, itu pertanda baik bahwa kita harus lebih baik lagi untuk memperbaiki program ini, dan mohon itu disampaikan ke operator di masing-masing jurusan, atau bisa juga langsung disampaikan kepada operator di fakultas. Demikian, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir dan kita semua diberikan kesehatan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.